Di tengah luasnya Samudra Atlantik Selatan terdapat sebuah tempat yang terasa benar-benar terpisah dari hiruk-pikuk dunia modern. Sebuah pulau kecil yang berdiri sendirian di tengah laut terbuka, sangat jauh dari kota-kota besar, jalur perdagangan, dan keramaian manusia. Tempat ini adalah Tristan da Cunha, yang dikenal sebagai salah satu pulau berpenghuni paling terpencil di bumi. Untuk mencapai pulau ini bukanlah perjalanan biasa. Dari Cape Town, perjalanan dapat memakan waktu hampir 1 minggu penuh dengan kapal sambil melintasi ribuan kilometer samudra luas yang cuacanya selalu berubah dan sulit ditebak. Tidak ada penerbangan langsung, tidak ada jalur cepat, dan tidak ada cara mudah untuk datang maupun pergi. Tempat ini terasa seperti dunia kecil yang terpisah dari peradaban modern. Nomor 1. Pulau di ujung dunia. Tristan da Cunha hanya dihuni sekitar 250 orang dan sebagian besar masyarakatnya berasal dari beberapa keluarga yang sama sejak banyak generasi lalu. Nama keluarga diwariskan terus-menerus hingga seluruh komunitas terlihat seperti satu pohon keluarga besar yang hidup bersama di tengah lautan. Satu-satunya permukiman di sana, Edinburgh of the Seven Seas, lebih menyerupai sebuah keluarga besar dibandingkan desa terpencil biasa. Semua orang mengenal satu sama lain dengan sangat dekat, bukan hanya mengetahui nama tetapi juga cerita hidup masing-masing. Tidak ada bandara, tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada pusat hiburan modern, dan hampir tidak ada fasilitas seperti di kota besar. Kehidupan di pulau ini berjalan mengikuti arah angin, ombak, dan keadaan laut. Di tempat ini, Samudra Atlantik lebih menentukan kehidupan dibandingkan teknologi modern. Di tengah pulau berdiri sebuah gunung berapi raksasa bernama Queen Mary's Peak yang menjulang langsung dari laut hingga lebih dari 2000 meter. Seluruh pulau sebenarnya merupakan bagian dari gunung api besar yang muncul dari dasar samudra. Tebing-tebing hitam, batu vulkanik kasar, dan tanah tipis menjadi tempat manusia bertahan hidup di tengah keterasingan yang luar biasa. Walaupun sangat jauh dari dunia luar, kehidupan di sini tetap berjalan dalam keseimbangan antara manusia dan alam. Sebagian besar pendapatan masyarakat berasal dari hasil laut, terutama lobster khas yang dikenal sebagai Tristan Rock Lobster. Hasil tangkapan inilah yang menghubungkan pulau kecil tersebut dengan dunia luar. Tempat ini terasa seperti ujung bumi, titik di mana daratan seolah berhenti dan samudra mengambil alih segalanya. Saat berdiri di sana, tidak ada daratan lain yang terlihat di cakrawala. Tidak ada cahaya kota, tidak ada kapal besar yang melintas, hanya hamparan laut luas tanpa akhir yang terus bergerak mengelilingi pulau sepanjang waktu. Laut di sini bukan sekadar batas geografis, tetapi terasa seperti kekuatan hidup yang mengendalikan segalanya. Gelombang besar dari arah Antartika menempuh perjalanan ribuan kilometer sebelum menghantam tebing pulau dengan kekuatan penuh. Cuaca di tempat ini berubah sangat cepat tanpa peringatan. Dalam satu momen langit tampak tenang, lalu beberapa saat kemudian angin kencang dan ombak besar mengubah suasana sepenuhnya. Penduduk setempat tidak hanya memperhatikan cuaca, mereka seolah dapat merasakan gerakan laut itu sendiri. Ketika berdiri di pulau ini, satu hal terasa sangat jelas. Tempat ini bukan sekadar batas sebuah wilayah, melainkan batas terakhir dari jangkauan manusia modern. Nomor 2. Gunung yang muncul langsung dari laut. Di tengah Tristan da Cunha berdiri sebuah gunung besar yang menjadi simbol utama seluruh pulau. Queen Mary's Peak bukan hanya sekadar gunung biasa, tetapi inti dari keseluruhan wilayah ini. Gunung berapi yang saat ini tidak aktif tersebut menjulang lebih dari 2000 meter langsung dari Samudra Atlantik. Apa yang terlihat di permukaan sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari gunung raksasa yang tersembunyi jauh di bawah laut. Dari kejauhan bentuknya tampak sangat simetris, hingga para pelaut zaman dahulu pernah mengira gunung itu seperti dibentuk oleh tangan manusia. Saat langit cerah, lerengnya terlihat naik dengan garis yang rapi dan sempurna dari permukaan laut. Namun pada sebagian besar hari, puncaknya tertutup kabut dan awan tebal, membuatnya tampak seperti sedang menyembunyikan dirinya sendiri dari dunia. Penduduk pulau percaya bahwa gunung itu memiliki suasana hati sendiri. Kadang terlihat jelas dan megah di bawah sinar matahari, tetapi di waktu lain menghilang sepenuhnya di balik awan hingga hanya bebatuan bagian bawahnya yang tampak. Seolah-olah gunung itu sengaja menyembunyikan ukuran dan bentuk aslinya. Namun di balik keindahan tersebut, tersimpan ancaman yang selalu diingat oleh masyarakat pulau. Gunung ini bukan hanya gunung tidur yang tenang.
Ia adalah gunung berapi yang pernah meletus hebat di masa lalu dan suatu hari bisa kembali bangun kapan saja. Nomor 3. Permukiman manusia paling terpencil di dunia. Jika pulau ini sudah terasa jauh dan asing, maka kehidupan di dalamnya bahkan lebih luar biasa lagi. Untuk mencapai Edinburgh of the Seven Seas, seseorang harus menempuh perjalanan laut panjang dari Cape Town selama berhari-hari melintasi Atlantik Selatan yang tidak menentu. Tidak ada bandara di pulau ini dan tidak ada jalur cepat untuk keluar atau masuk. Semua hal bergantung pada kapal dan keadaan laut. Datang ke tempat ini bukan seperti perjalanan biasa yang mudah dilakukan kapan saja. Seseorang harus siap menghadapi rasa terasing dan ketidakpastian yang terus mengikuti sepanjang perjalanan. Ketika kapal perlahan meninggalkan daratan Afrika, dunia luar terasa semakin jauh dan perlahan menghilang dari pikiran. Bahkan saat kapal sudah tiba di dekat pantai, para penumpang terkadang masih harus menunggu selama beberapa hari hingga ombak cukup tenang agar perahu kecil dapat digunakan untuk mendarat. Laut sepenuhnya menentukan kapan orang bisa turun ke pulau dan kapan mereka harus tetap menunggu di tengah ombak. Semua kebutuhan penting seperti makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan peralatan hanya dapat datang jika cuaca mengizinkan. Ketika badai besar muncul, pulau itu hanya bisa diam dan menunggu laut kembali tenang. Kehidupan seperti ini membentuk pola pikir yang berbeda dari dunia modern. Tidak ada kepastian penuh di sini karena hampir semua hal bergantung pada alam. Nomor 4. Desa yang terasa seperti satu keluarga besar. Permukiman kecil ini lebih mirip kenangan bersama daripada sebuah kota kecil. Dengan jumlah penduduk yang sedikit, hampir tidak ada ruang untuk anonimitas. Semua orang di Edinburgh of the Seven Seas mengenal satu sama lain, bukan hanya namanya tetapi juga kisah hidupnya. Hubungan keluarga, pertengkaran lama, cerita masa kecil, semuanya diketahui oleh komunitas. Kehidupan di sini tidak tersembunyi, melainkan menjadi bagian dari kehidupan bersama. Anak-anak tumbuh bersama, belajar di sekolah kecil yang sama, lalu bekerja berdampingan ketika dewasa, baik sebagai nelayan, petani, maupun pekerja pemerintahan lokal. Lingkaran kehidupan terus berulang dengan orang-orang yang sama. Persahabatan berubah menjadi hubungan keluarga, dan hubungan keluarga menjadi dasar identitas seluruh komunitas. Jika terjadi konflik, mereka tidak bisa sekadar pergi meninggalkan tempat itu. Mereka harus menyelesaikannya bersama, karena semua orang saling bergantung. Disinilah keunikan kehidupan pulau itu muncul. Hubungan sosial bukan sekadar pilihan, tetapi cara bertahan hidup. Jika satu orang mengalami kesulitan, seluruh komunitas ikut merasakannya. Dan jika satu orang berhasil, manfaatnya juga dirasakan bersama. Nomor 5. Dunia kecil yang dibangun oleh beberapa keluarga saja. Sejarah manusia di Tristan da Cunha berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan tempat lain. Penduduknya berasal dari sejumlah kecil keluarga yang menetap di sana sejak lama. Nama keluarga terus berulang dari generasi ke generasi, hingga seluruh komunitas tampak seperti satu pohon keluarga besar. Tidak ada perbedaan budaya yang besar, tidak ada arus besar pendatang dari luar, dan hampir semua orang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga. Identitas masyarakat di sini terbentuk bukan hanya dari garis keturunan, tetapi juga dari pengalaman hidup bersama selama bertahun-tahun. Tidak ada orang asing di tempat ini. Setiap wajah dikenal dan setiap cerita terhubung dengan cerita lainnya. Semua rumah menjadi bagian dari satu sistem sosial yang sama. Keadaan seperti ini menciptakan kestabilan yang unik, tetapi juga menghadirkan tekanan tersendiri. Dalam masyarakat kecil seperti ini, perubahan terjadi perlahan dan setiap keputusan kecil dapat mempengaruhi seluruh komunitas. Itulah yang membuat Tristan da Cunha begitu berbeda. Bukan sekadar karena jaraknya dari dunia luar, tetapi karena kehidupan yang terbentuk akibat keterasingan tersebut. Tidak ada dunia yang bergerak cepat di sini. Jarak diukur bukan hanya dengan kilometer, tetapi juga dengan hari-hari perjalanan laut. Tidak ada keramaian kota, tidak ada jalan raya, dan tidak ada orang asing yang berlalu lalang. Yang ada hanyalah udara samudra, tanah vulkanik, dan komunitas kecil yang saling bergantung untuk bertahan hidup. Namun kehidupan mereka tetap manusiawi seperti di tempat lain. Mereka tertawa, bertengkar, mencintai, bekerja,
membesarkan anak-anak, dan memiliki mimpi-mimpi sederhana. Perbedaannya hanya terletak pada skalanya. Dunia tidak berakhir di sini, hanya menjadi lebih kecil dan lebih dekat. Dalam kesederhanaan itulah tersimpan bentuk kehidupan manusia yang masih sangat dekat dengan alam. Nomor 6. Kehidupan tanpa kecepatan modern. Tidak ada bandara, tidak ada kemacetan, dan tidak ada kesibukan kota besar. Di sebagian besar dunia, manusia mengalahkan jarak dengan teknologi dan kecepatan. Pesawat membuat samudera terasa kecil, jalan raya memperpendek perjalanan antar benua, dan jadwal mengatur hampir seluruh kehidupan manusia. Namun di Tristan da Cunha semuanya berbeda. Tidak ada bandara karena kondisi tanahnya terlalu curam dan tidak stabil. Pulau ini terbentuk dari aktivitas vulkanik, sehingga hampir tidak ada lahan datar yang cukup untuk membangun landasan pesawat. Tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada jalan raya besar, bahkan tidak ada konsep jam sibuk. Segala perjalanan bergantung pada cuaca dan keadaan laut. Kapal hanya datang ketika ombak memungkinkan. Di tempat ini, waktu tidak ditentukan oleh jam atau kalender modern, melainkan oleh arah angin dan kondisi samudra. Bukan manusia yang menentukan ritme kehidupan, tetapi alam itu sendiri. Nomor 7. Alam yang menjadi ujian setiap hari. Di Tristan da Cunha, alam bukan hanya pemandangan yang indah untuk dilihat dari kejauhan. Alam hadir dan mempengaruhi kehidupan setiap saat. Angin laut bertiup hampir tanpa henti di pulau ini dan kadang-kadang kekuatannya begitu besar hingga pekerjaan di luar rumah harus dihentikan sepenuhnya. Rumah-rumah dan kehidupan sehari-hari di sini dibangun bukan demi kenyamanan modern, melainkan untuk bertahan menghadapi kondisi alam yang keras. Tanah di sekitar Queen Mary's Peak berasal dari sisa aktivitas vulkanik tua. Tanah tersebut memang masih bisa digunakan untuk bercocok tanam, tetapi bentuk permukaannya tidak rata dan cuaca di sini sangat sulit diprediksi. Karena itulah bertani di pulau ini bukan pekerjaan yang mudah. Setiap tanaman membutuhkan kesabaran panjang, tenaga besar, dan perencanaan yang sangat hati-hati. Orang-orang di sini tidak bisa sekadar menanam lalu berharap hasil akan datang sendiri. Mereka harus memahami tanah, hujan, angin, dan musim dengan sangat baik. Alam di Tristan da Cunha bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan manusia, melainkan kekuatan yang harus dihormati setiap hari. Nomor 8. Ekonomi yang bergantung pada laut. Lobster, pekerjaan, dan kehidupan semuanya saling terhubung. Kehidupan ekonomi di Edinburgh of the Seven Seas hampir sepenuhnya ditopang oleh laut. Penangkapan ikan di sini dilakukan dengan aturan yang sangat ketat dan penuh perhitungan. Ada batasan tertentu agar kehidupan laut tidak dieksploitasi secara berlebihan dan keseimbangan alam tetap terjaga untuk generasi berikutnya. Penduduk pulau memahami dengan jelas bahwa jika satu musim penangkapan ikan gagal, maka dampaknya tidak hanya dirasakan beberapa keluarga, tetapi seluruh komunitas di pulau tersebut. Hal yang membuat tempat ini berbeda adalah tidak adanya perusahaan besar dari luar yang mengendalikan sistem ekonomi mereka. Semua keputusan diambil oleh masyarakat setempat sendiri dengan pemikiran jangka panjang. Fokus mereka bukan hanya keuntungan cepat, tetapi keberlangsungan hidup pulau untuk masa depan. Karena itulah ekonomi di sini memiliki dua sisi yang sangat kontras. Di satu sisi sangat rapuh karena sepenuhnya bergantung pada kondisi alam, namun di sisi lain juga sangat kuat karena dibangun secara berkelanjutan. Ketika musim penangkapan lobster berjalan baik, seluruh pulau merasakan ketenangan dan kestabilan. Tetapi jika hasil laut menurun, maka setiap rumah akan terkena dampaknya dalam bentuk apapun. Laut di tempat ini bukan sekadar sumber penghasilan. Laut adalah fondasi utama keberadaan masyarakat pulau itu sendiri. Nomor 9. Komunitas yang bergerak bersama sebagai satu kesatuan. Kehidupan di Edinburgh of the Seven Seas tidak berjalan hanya berdasarkan usaha pribadi, tetapi lebih banyak ditopang oleh kerjasama antar warga. Ketika sebuah rumah dibangun, seringkali seluruh komunitas ikut membantu prosesnya. Jika ada sesuatu yang perlu diperbaiki, bantuan biasanya datang tanpa perlu diminta. Orang-orang akan hadir dengan sendirinya, karena di tempat terpencil seperti ini, hampir mustahil melakukan semuanya seorang diri. Sekolah, pertanian, dan layanan penting lainnya juga dijalankan melalui tanggung jawab bersama.
Banyak penduduk memiliki lebih dari satu peran dalam kehidupan sehari-hari. Seorang nelayan bisa membantu pekerjaan konstruksi. Guru sekolah dapat ikut bekerja di ladang, dan keluarga saling mendukung dalam pekerjaan kolektif. Bahkan masalah pribadi seseorang jarang benar-benar menjadi urusan pribadi dalam waktu lama. Ketika ada yang sakit, mengalami kesedihan, atau menghadapi kesulitan, seluruh komunitas segera ikut peduli. Bukan karena ingin mencampuri kehidupan orang lain, tetapi karena keadaan memaksa mereka untuk saling bergantung. Dalam masyarakat kecil yang sangat terisolasi seperti ini, kesejahteraan satu orang berkaitan langsung dengan kesejahteraan semua orang lainnya. Rasa tanggung jawab bersama itulah yang menciptakan ikatan sosial yang sangat kuat. Kehidupan di sini berjalan lebih berdasarkan kebersamaan dibandingkan kebebasan individual. Nomor 10. Keterasingan yang dijaga dengan sengaja. Jarak Tristan da Cunha dari dunia luar bukan hanya persoalan geografis, tetapi juga sesuatu yang dipertahankan secara sadar oleh masyarakatnya. Aturan untuk tinggal secara permanen di pulau ini sangat ketat. Biasanya hanya orang yang lahir di sana, memiliki hubungan keluarga dengan penduduk setempat, atau memperoleh izin resmi yang dapat menetap dalam jangka panjang. Orang-orang dari luar umumnya datang hanya sementara, seperti dokter, guru, atau peneliti yang bekerja beberapa waktu lalu kembali pergi. Ada alasan penting di balik aturan tersebut. Lahan di pulau sangat terbatas, sumber daya alamnya sedikit, dan lingkungan di sana sangat rapuh. Jika jumlah penduduk meningkat terlalu cepat, keseimbangan alam maupun kehidupan sosial dapat terganggu. Karena itu bukan hanya alam yang harus dilindungi, tetapi juga struktur masyarakat yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Namun alasan ini bukan sekadar persoalan praktis. Hal tersebut juga menyangkut identitas mereka. Keterasingan ini membantu mempertahankan cara hidup yang didasarkan pada kesederhanaan, kerjasama, dan kesinambungan antar generasi. Dengan begitu, jarak yang memisahkan mereka dari dunia luar justru berubah menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Terletak jauh di tengah Samudra Atlantik Selatan, Tristan da Cunha terlihat tenang dari luar, namun menyimpan dunia yang terasa tertutup dan misterius di dalamnya. Perjalanan panjang menuju pulau ini sering meninggalkan satu pertanyaan besar. Apakah benar masih ada tempat di bumi yang begitu jauh, hingga hampir terputus dari dunia modern? Kehidupan di Edinburgh of the Seven Seas tampak sederhana di permukaan. Tetapi jika diperhatikan lebih dalam, ada begitu banyak cerita tersembunyi di balik kehidupan sehari-harinya. Penduduk saling mengenal dengan sangat dekat. Namun setiap manusia tetap memiliki sisi terdalam yang hanya diketahui dirinya sendiri. Bahkan dalam komunitas kecil itu, rasa kesepian masih bisa muncul karena jarak tidak hanya ada di luar pulau, tetapi juga di dalam diri manusia. Queen Mary's Peak yang menjulang di atas pulau bukan hanya terlihat seperti gunung biasa, tetapi juga seolah menyimpan rahasia. Kadang puncaknya tampak jelas dan megah, lalu di lain waktu menghilang sepenuhnya di balik awan tebal, seakan manusia tidak diberi izin untuk melihat seluruh wajahnya. Laut di sekeliling pulau pun selalu berubah. Kadang tampak tenang dan damai, tetapi beberapa saat kemudian berubah menjadi sangat ganas dan berbahaya. Bahkan sesuatu yang tampak kecil seperti Tristan Rock Lobster mampu menopang seluruh ekonomi masyarakat di sana. Namun laut yang sama juga dapat memutus hubungan pulau itu dengan dunia luar kapan saja. Hal paling menarik dari kehidupan di sini adalah kesederhanaannya yang terasa mudah sekaligus sulit. Mudah karena kebutuhan hidup mereka terbatas, tetapi sulit karena hampir tidak ada sesuatu yang benar-benar berada dalam kendali manusia. Pertanyaan terbesar tentang Tristan da Cunha bukanlah bagaimana orang-orang mampu hidup di sana, melainkan bagaimana tempat yang begitu terisolasi masih tetap menjadi bagian dari dunia manusia. Namun justru di balik ketenangan itu tersimpan tantangan yang tidak ringan. Tristan da Cunha berdiri di atas gunung berapi aktif. Pada tahun 1961, letusan besar memaksa seluruh penduduk dievakuasi ke Inggris. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, pulau itu benar-benar kosong dari manusia. Banyak orang mengira penduduknya tidak akan pernah kembali, karena kehidupan di luar pulau jauh lebih nyaman dan modern. Tetapi sesuatu yang menarik terjadi. Setelah beberapa tahun tinggal di Inggris, sebagian besar warga memilih pulang ke Tristan da Cunha. Mereka lebih memilih hidup di tempat terpencil yang keras dibanding menetap di dunia modern yang ramai. Bagi mereka,
Pulau kecil itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah identitas, rumah, dan bagian dari kehidupan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Di malam hari, suasana Tristan da Cunha terasa seperti dunia yang berbeda dari kebanyakan tempat di bumi.